Wa yanbaghi laka, dan seharusnya bagimu, alla taghtarra, jangan sampai tertipu, bisyadhi, dengan ungkapan-ungkapan, wattammati, dan keanehan-anehan, as-sufiyati, orang-orang sufi. Hati-hati ini. Jangan sampai tertipu oleh ungkapan-ungkapan dan keanehan-anehan orang sufi. Termasuk au shallaita fi thawbin mangsubin. Ya sudah, kita lanjutkan dulu. Terlalu banyak penjabaran, tak hatam-hatam kita, padahal cuma 24 halaman. Au shallaita fi thawbin, atau engkau salat fi thawbin, dengan memakai pakaian mangsubin, hasil dari agasab. Apa ghasab? Minjam. Ghasab itu minjam tidak pamit. Agasab itu. Mun ngincam aku tu amit. Mun ngincam tak amit agasab. Hukumnya sama dengan ngicok. Walaupun pada akhirnya dikembalikan. Mun agasab itu ngicok secara terang-terangan, mun syarik itu ngicok ya secara sembunyi-sembunyi. Artinya mun agasab ngincam sakejak bakal baboli king tak pamit. Jadi apapun itu harus ada istidzan. Minta izin kepada pemiliknya. Saya ingat agasab. Pokoknya pada sajadah yang kui. Kecuali sajadah yang sudah diwakafkan di masjid. Itu fasilitas. Itu sudah dalam ilmu fikih itu ulima ridhahu. Sudah dipahami, sudah fungsinya. Ya, berarti dipakai untuk orang-orang yang mau sholat di masjid. Atau ada di tempat-tempat umum yang memang sudah menjadi fasilitasnya. Tempat duduk di taman kota umpamanya kan. Ya tak bu izin ke siapa? Ke petugas. Menituju ya agasabnya. Agasab. Atau orang yang melakukan sholat dengan pakaian hasil ghasab, wa ingkanat, meskipun sholat itu surata ibadatin, adalah berwujud bentuk ibadah kepada Allah, tak tamu, kamu tetap berdosa. Hati-hati. Ngangkui galampi pandeng agapuru asolata din kancana yang cem tak amit. Muro-muro ngalak kalamarina. Ini para santre sengaan. Pandeng akrab, memiliki kedekatan, sudah biasa saling memakai, akhirnya karena tidak punya baju untuk sholat, muro-muro ngalak kah? Lamarina kancana kalampi yang pun. Itu agasab. Kocu amit. Karena itu bukan milik kalian, tapi milik orang lain. Dina orang kocu amit. Siapa nyadap wifi, agasab data ya, agasab paketan itu, amit. Kan bodoh. Sudah sekarang itu aplikasi-aplikasi untuk membobol wifi itu ngecoy, sengaan. Itu sepele, tapi gasab itu. Pas kalian itu untuk dipakai untuk mutola'ah kitab umpamanya. Online, mutola'ah kitab. Wifi-nya hasil ajebol. Dosa, maksiat. Tak manfaat. Ante-ante. Hal sepele. Jauh kun perak wifi. Jauh kun perak paling mau diumiralkan. Itu Islam sedemikian rupa menjaga agar nilai ibadah itu murni. Tak terkontaminasi. Agar setiap orang itu mukhlisina lahuddin, murni menjalankan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Beribadah kepada Allah secara mukhlis ya seperti itu. Pakaiannya itu hasil jeripayahnya sendiri. Kalaupun pinjam ya pasti pamit. Saya pakai dulu ya, saya pinjam. Baju saya kotor semua, mau sholat. Bani pas moro-moro ngalak yang kui, termasuk sandal. Entar kajeding, ngalak wudu. Wudu itu adalah syariat. Ternyata sandal lah oleh agasab. Pas warung manga itu. Entar ka pengajian, sandal lah oleh agasab. Pengajian bernilai pahala, tapi gesapa bernilai dosa. Ketika ada dua hal yang bertentangan antara dosa dan pahala, itu yang kalah pahalanya bukan dosanya. Berbeda
Dengan halnya ketika selesai mengerjakan dosa baru atobat ke Allah. Beda. Itu penghapusan dosa. Jadi tengah-tengah. Dalam agama ya seperti itu memang aturannya. Tekak boleh cecen, ya apa boleh cecen. Masuk ke tabuk sengahan tengah-tengah. Walaupun pada akhirnya akan dikembalikan, ya tina. Cecen bangkit mana. Atau pada pese 10.000. Arokok simbol. Tina gelu, ngalak gelu. Dekik ganti anak. Itu agasap. Agasap itu sudah. Tak amit. Malah tak agasap ya aku tu amit. Ngincam gelu 10 ka beli rokok simbol. Benih sokor ngangkui. Sudah menjadi kebiasaan. Cina ngangkui ke niko gelu. Angkui kas ke niko. Angkui ke niko. Nah itu termasuk uang kas lembaga itu. Hati-hati. Itu kutu amit gelu. Setidak-tidaknya amit kepada siapa? Ya kepada bendaharanya lah. Mun pas anu mentang apa boleh saya teti bendahara saya bro. Saya teti bendahara saya bro. Makanya kita itu termasuk CTD, tak ndak teti bendahara bro. Takut tak angkui. Karena rokokna ya tak jelas. Pas ngangkui PC na agasap, beli rokok tak jelas. Tanda bandrol lah aku repot. Agasap du kali. Agasap PC, bareng dereka ke pemerintah. Tanda amit ke pemerintah. Rokok tanpa bandrol itu kan ya, tidak ada izinnya ke pemerintah itu. Ya kan seperti itu kira-kira. Ilegal. Walaupun dosanya tidak kepada Allah, tapi dosanya kepada pemerintah. Hati-hati. Kiasat itu hal-hal yang sepele tetap dijaga. Ini kiasat. Kalau kita mengaku santri-santrinya kiasat, ya harus berhati-hati. Kiasat itu walaupun kiai nasional, pahlawan nasional, dulu belum pahlawan nasional, tapi masih kiai nasional. Karena kiasat itu sebenarnya tak suka. Dilulukan sebagai orang-orang yang memiliki power. Kemana-mana kiasat itu pasti bawa KTP. Itu kiasat. Siapa yang tak kenal kiasat? Kira-kira dulu. Teka tak ngiba KTP, cukup. Kiasat itu sudah terkenal. Seorang nasional. Tak kenal kiasat yang sarah gelu. Kira-kira seperti itu. Tapi kemana-mana kiasat itu tak lupa bawa KTP. KTP itu dibawa. Dan setiap lampu merah itu pasti berhenti. Pernah suatu ketika, supirnya beliau nerobos lampu merah. Karena memang acaranya kiasat padat, jadi kejar waktu. Ada lampu merah diterobos. Lepas dari lampu merah, supir itu suruh berhenti, minggir dulu. Dimarahi. Bikin lampu merah itu pakai uang negara. Uang negara itu adalah uangnya rakyat Indonesia. Jadi dosanya itu ke orang banyak. Jadi lain kali jangan begitu. Gimana pun udah sekut alangkar lampu merah. Sekut alangkar lampu merah. Paling pakai lampu hazard itu. Titit duaan itu. Termasuk katris. Jangan ngaku TV orangnya. Sepenting kan ngaku dulu. Tembang tak ngaku, salah tak ngaku. Lempar batu sembunyi tangan, kan ngaku sudah gak. Seperti itu. Tapi kalau kita mencontoh guru kita, itu kan teladan. Teladan kebaikan. Kita bangga mengaku sebagai santrinya Kiasat. Tapi kenapa dalam setiap implementasi nilai-nilai kebaikannya tidak pernah kita tiru? Itu yang lucu kan. Termasuk pada akhirnya kita ngaku bangga bahwa kita adalah umat baginda Rasulullah. Tapi nilai-nilai kebaikan yang pernah Rasulullah sampaikan, ini baik, ini buruk, ini. Kita tidak pernah terapkan, kadang seperti itu. Hanya penting. Ayyuhal waladu wahai anakku, yang bagi seharusnya laka bagimu ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i. Hendaknya ucapan dan perbuatanmu muwafiqan ialah selaras li syar'i dengan syariat. Artinya baik ucapan dan perbuatan itu harus sesuai dengan syariat. Idzil ilmu wal amalu, karena ilmu dan perbuatan bila tidak syar'i, tanpa mengikuti syariat, dhalalatun adalah sesat. Ilmu dan amal tak mengikuti syariat, ya tersesat pada nagilah.
puasa ning hari tasrik kan tersesatnya mana jak selain nyaman kakan kopi pas puasa katibian kan koceng agelek mana kali gelek koceng. Wa yambaghi laka dan seharusnya bagimu alla taghtarra jangan sampai tertipu bisyadhi dengan ungkapan-ungkapan wattammati dan keanehan-anehan as-sufiyati orang-orang sufi. Hati-hati ini. Jangan sampai tertipu oleh ungkapan-ungkapan dan keanehan-anehan orang sufi, orang tasawuf mereka. Karena ungkapannya orang sufi itu macam-macam. Ketika mungkin ada dulu orang sufi seperti Abu Mansur Al-Hallaj atau Siti Jenar mengaku dirinya adalah Tuhan. Itu jangan tertipu. Tidak semua orang bisa mengungkapkan seperti itu. Kecuali orang-orang yang sudah paham tentang apa ungkapan itu. Sehingga ante-ante, bobu Allah ya nih. Jangan macam-macam. Jangan sampai tertipu. Apalagi tertipu dengan keanehan-keanehan yang terjadi. Bisa bojong. Cak ngaku-ngaku nak bojong nang Mekah. Jarok norot bojong. Syariat itu penting. Kiasat bojong nang Mekah. Kiasat tak pernah bojong. Mbian mun kita dapat ke Mekah, cak kapat tuna Mekah tidak tahu pas norot temu-temu bojong di Mekah. Keng pada kejadian unik lah, gua ada setong santri. Mereka tak pernah Jumatan. Tak pernah Jumatan, ketika ditanya, dilaporkan ke kiainya, itu pengakuannya sholat di Mekah. Sholat Jumat nang Mekah. Akhirnya karena si kiai ini paham terhadap orang-orang yang seperti itu. Akhirnya diberi tugas sama kiai, nanti Jumat depan, kalau kamu ke Mekah lagi, adzan. Pokoknya adzan. Kan beni abdina tugas saya. Iya pokoknya adzan depan ke Mekah. Apa sih tanggalan Mekah? Ki nangalai Ka'bah, nangalai orang atau wabun sama aja orang-orang yang sholat itu. Akhirnya ketika Jumat kemudian hari ya, Jumat datang itu. Pas waktu Jumat katanya sudah di Mekah adzan, ternyata nyangke ya atas kaju. Itu adalah tipu daya ya. Tipu daya alam gaib. Karena orang yang betul-betul sampai kepada Allah, alam hakikat, itu bisa membedakan mana tipu daya setan dan mana yang betul-betul jalan yang murni sudah usul ilallah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang nikah dapat ke Allah benikun perak sakater imajinasinya sampai kepada Allah. Secara ruhaninya belum sampai kepada Allah. Imajinasi, seolah-olah kenal kepada Allah. Merasa kenal, merasa lupa ke Allah. Lucu-lucunya orang itu, orang malas sholat, mengerjakan syariat, katanya mengaku kenal kepada Allah. Yang dibutuhkan itu bukan kenalnya kepada Allah, tapi yang dibutuhkannya itu menjalankan syariat sebagai bentuk berbaktinya kepada Allah. Tekak gula kenal kakak waris. Tapi saya butuh benih kenal lah kan. Sebuah komunikasinya dengan Kak Waris. Mungkin pernah kenal. Saya kenal dengan siapapun. Coba impian tekak ngocak kenal Kak Pak Prabowo. Tapi ampo melanggar lampu merah. Wadana kenal. Wakun etilang. Tak kira yalam. Hati-hati. Kenapa demikian? Kata Imam Ghazali. Bukan berarti Imam Ghazali itu tak suka dunia tasawuf. Tak suka dunia sufi. Karena orang-orang yang sudah majdzub hilang kesadaran ketika bertemunya nur tajallinya Allah Subhanahu wa taala, penampakan nurnya Allah taala, itu akal itu hilang. Sehingga ungkapan-ungkapan itu kadang macam-macam. Seperti Abu Mansur Al-Hallaj pernyataannya ketika sudah usul, majdzub itu anal haq. Aku adalah kebenaran itu sendiri. Artinya aku adalah Allah. Kebenaran mutlak kan adalah Allah. Ketika ungkapannya anal haq. Itu sudah. Rasa itu dikuasai dengan nur tajallinya Allah. Mun tak duka kakak nikah. Kalengar orang mun sedepan nikah. Milana banyak orang helap menjana. Jadab. Oh jadab nikah. Jadi tak sadar kepada lingkungan. Rasulullah juga pernah jadab. Pernah jadab waktu itu Rasulullah ketika mendengar Bilal bin Rabah adzan, Rasulullah itu langsung jadabnya ketika seperti
Isra Mi'raj. Juna-junan ya Allah, mun Rasulullah kan langsung juna-junan sareng Allah. Jadab kembali. Tak sambung. Sampai ketika Sayyidah Fatimah masuk ke kamar beliau, siapa? Fatimah. Fatimah siapa? Lupa kamu trena. Itu jadab. Lupa. Fatimah siapa? Bintu Rasulillah. Bintu Rasulillah. Jadab. Setelah adzan itu selesai, baru kesadaran Rasulullah pulih kembali. Alam kesadaran. Seperti kita kalau sudah fokus kepada suatu film, catore kadang, ya tak usah film, main HP, celok tak batang ngiding. Kan seperti itu. Daerah, tak ngiding itu, padahal senyelok tak kerak oraka. Itu kan hilang kesadaran dari sisi pendengaran saja. Karena saking fokusnya sama. Orang itu kalau sudah fokus kepada nur tajallinya Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Muka-muka pada Pak Aki ya. Keng tak sampai pada jadab. Mun jadab repot kan, akumpul ngalengaan. Cek kita mun apolong, tak usah tak kerja jadab ke Allah. Asampung ke Allah. Asampung ke HP pada makat. Teka ke kita ada senyatoran tong netong. Teka ke 10 orang, akumpul sibuk main HP. Ya sudah, tak satu pun kata terucap ya. Kopi dibiarkan dingin begitu saja. Kalimat pun tak terlontar dari lisan. Rokok pun berakul sebulan. Oh, kos itu ngelepung. Tak temu karuan. Itu diantara jadab-jadab, koncokna jadab. Kenapa kok sampai demikian Imam Ghazali memberikan pandangan-pandangan jangan sampai tertipu oleh ungkapan-ungkapan dan keanehan-anehan yang terjadi pada kaum sufi, agar kita tidak mengikuti ungkapannya saja atau kita tidak mengikuti keanehannya saja. Li'anna suluka hadzat tariqi, karena penempuhan jalan ini yakunu bil mujahadati wa qat'i syahwatin nafsi, adalah dengan cara bermujahadah, bisa dihasilkan dengan cara mujahadah dan memutus syahwat hawa nafsu, wa qatli huwa wa qatli hawaha, dan membunuh atau memerangi hawa nafsu bisayfir riyadhati, dengan pedang-pedang tirakat, pedang riyadhah. Waktu tirakat orang mentero sampurna, cek ngalak tenyalen tanama lolo, waktu berjuang. Cek ngaku kenal ke Allah surat tangi fita tangi tendung sama nama-nama ngaku nak kenal ke Allah. Ngaku kenal ke Allah, surah mujahadah bisa firiyallah dengan salat 5 waktu, tak bojong sagali dubilo tu Pak. Ini akan tertipu mana? Sudah tertipu oleh anggapan-anggapan yang ada di dalam dirinya. La bittammati watturrahati, bukan melalui ungkapan-ungkapan atau dongeng-dongeng belaka. Jadi orang montrodo paongku ke Allah, menyelami dunia-dunia sufi, harusnya orang itu betul-betul memperketat dirinya dengan menjalankan syariat-syariat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan hanya mengandalkan ungkapan-ungkapan atau keanehan-keanehan. Napa boleh mun gun berak bisa ngabur jador. Mun gun berak bisa ngabur nika, dukun bisa ngabur, manuk bisa ngabur. Tapi mun tak sesuai bareng syariat ta Kanjeng Nabi tak usah toro. Etoro bener tak etoro asalah. Tak etoro asalah. Bodoh ngaku wode. Bahkan bisa agak nyipta sesuatu. Daun bisa jadi pese, neka bisa mau datang pese sama macam. Tengku gelu, abajang na banten. Ramadan na puasa na banten. Namun kirana Ramadan tak puasa, 5 waktu na tak abaja. Ampunya lega ulama, tak torok kala lampan na Kanjeng Nabi. Kau tak tahu saya guru. Nyari guru saya lain. Saya sesuai, tak sesep. Bareng jalan na Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan kita ngaji. Malai temu, jalan saya tepak, saya gemah. Jalan saya tak tepak, saya gemah. Karena orang ngaji ini kan mengasah akal, mengasah logika, juga mempertajam panca indera hati. Ketika akal sudah tidak mampu menganalisa yang mana yang benar, maka hati yang akan menuntun langkah-langkah kita menuju kebenaran itu sendiri. Moga-moga biar Allah terus epatajam panca indera hati kita, sehingga mampu menganalisa mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang terakhir, istiqomahkan baca doa
di akhir zaman ini agar kita tetap diberikan kemampuan dan memilah-milih jalan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillah. Jika ini diistiqomahkan, insya Allah akan bisa membedakan kemana jalan saya bagus, jalan saya tepat, dan jalan saya tak tepat. Allahumma ya Allah arina, tunjukkanlah kepada kami al-haqqo, kebenaran itu haqqon, menjadi kebenaran yang nyata. Warzuqna ittiba'ah, dan berilah kemampuan kepada kami ittiba'ahu, untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batilah batilan, dan tunjukkanlah kepada kami batilah, kebatilan itu, batilan menjadi kebatilan yang nyata. Jadi kebatilan yang tak samar kan, nyata. Warzuqna, dan berikanlah kemampuan kepada kami ijtinabahu, untuk menjauhi kebatilan itu. Wala taj'alhu, dan janganlah engkau menjadikan keduanya multabisan, menjadi sesuatu yang samar alaina kepada kami. Fanadillah, kami takut tersesat. Muga-muga terus bimbingan nang jalan ihdinas siratal mustaqim ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'lam anna al-lisanal mutlaqah wal qalbal mutbaqah wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلام لو كان يبر الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام لو كان يبر الحنان